Biar coba seru video sini. Nah, di video ini kita akan bahas ringkasan lengkap untuk One Piece chapter 1087. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Oke, akhirnya nih kita mendapatkan chapter baru lagi setelah 4 minggu libur karena operasi mata dari Oda Sensei. Yang kira-kira apa saja yang disajikan di satu chapter lengkap ini. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, jadi siapin kopi, jangan lupa besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Oke, seperti kita tahu, judul untuk chapter ini adalah Battleship Back, dan kita perlu mendapatkan cover request di mana di sini S yang sedang memanaskan air untuk tempat pemandian air panas yang akhirnya berguna untuk kebutuhan sehari-hari nih dari kemampuan merah-merah Nomi. Di mana awal chapter pun langsung menjelaskan apa arti judul oleh Brenyo. Di situ dia menunjukkan kepada Django dan juga Full Body terkait adanya puing-puing dari kapal perang angkatan laut yang digunakan sebagai samsak, dan Brenyo pun berkata jika Garp berlatih menggunakan itu untuk tinjunya. Dia pun melanjutkan di mana satu kapalnya lagi digunakan oleh Aokiji dan Garp membuat peraturan mereka tidak boleh menggunakan haki atau kemampuan lain untuk menonjol kapal-kapal tersebut. Dan kita pun pada saat itu langsung berpindah lagi ke keadaan utama, yaitu di Pulau Hachinosu. Di sini terlihat Garp dia masih bertarung melawan seluruh bajak laut Kurohige, mau dari komandan dan juga para kroco-kroconya. Di sini Garp melempar Sanjuan Wolf ke lautan. Walau kita memang tidak diperlihatkan bagaimana Garp melakukannya, tetapi terlihat di sini Wolf sudah berada di tengah lautan. Di mana kroco Kurohige pun berusaha menolongnya, karena jika tidak Wolf pastinya akan tenggelam, karena ingat juga dia adalah pemakan buah iblis. Di sini Vasco Shot pun memuntahkan api kepada Garp, tetapi dengan santainya Garp menahan serangan tersebut menggunakan tubuh bajak laut yang sebelumnya telah dikalahkan sebagai tameng. Yang di situ Garp pun melempar tubuh orang tersebut ke kota yang sedang terbakar dan menyebut jurusnya sebagai Pirate Fireball, yang aduh ini bener-bener yang mengorbankan orang lain untuk keselamatannya. Tapi sadar atau tidak, Luffy pun sebelumnya pernah melakukan hal itu ketika dia melawan Arlong dan menggunakan Fistman dari anak buah Arlong untuk melindunginya dari gigitan Arlong. Yang mungkin terlihat kejam, tapi ya gimana lagi kan, kita butuh tameng untuk dijadikan tumbal. Ada. Dimana diperlihatkan juga di sini jika kapal dari angkatan laut yaitu Sword ternyata telah pergi, dan mereka pun sepertinya membawa semua tahanan dan budak yang sebelumnya dibebaskan oleh Koby. Dimana ternyata hanya ada 4 angkatan laut saja yang tersisa di Pulau Hachinosu, mulai dari Garp, Koby, Prince Groot, dan juga Helmeppo. Bukankah tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan Koby, tetapi kenapa malah Koby akhirnya tertinggal juga di pulau tersebut? Di sini Prince Gurus dia sengaja tertinggal karena dia katanya masih ada pertanyaan kepada Garp, dan dia pun berkata, "Garp-san, apa aku juga angkatan laut masa depan?" Tetapi sepertinya di situ Garp tidak mendengar perkataan dari Prince Gurus tersebut. Yang untuk bagian ini akan kita coba bahas sedikit juga ya di bagian akhir. Kuzan pun dia bangkit lagi setelah menerima serangan blue hole dari Garp sebelumnya. Di mana di sini Garp pun dia meminta kepada Koby dan Groose untuk lari di saat dia menghentikan semua bajak laut itu sendirian. Dan tiba-tiba Koby mendengar suara wanita yang sedang diserang oleh bajak laut. Tetapi ketika Koby mencoba untuk menolongnya, dia pun sadar jika itu hanyalah jebakan saja, karena wanita tersebut ternyata adalah bajak laut dari Kurohige juga. Di mana Shiryu yang dalam mode menghilangnya, dia mencoba menyerang Koby, tetapi Garp yang sadar pun dia menghentikan serangan tersebut dan akhirnya malah tertusuk di tubuhnya. Yang untuk bagian ini sebenarnya sangat mirip dengan bagaimana Shirohige menerima serangan Squardo di Marineford lalu, di mana Garp pun dia memegang Shiryu dan membantingnya ke tanah. Shiryu pun terluka, tetapi dia tertawa yang sejujurnya ini cukup gila juga. Koby pun dia meminta maaf karena dia lengah, tetapi Garp tahu jika tujuan awal dari Shiryu adalah untuk mengincar Koby, makanya dia pun cukup aware dengan kehadiran dari Shiryu ini. Tetapi jika seperti ini seharusnya cukup terkonfirmasi Shiryu kehadirannya bisa dirasakan oleh Haki. Di mana Garp pun akhirnya mulai melemah akibat menerima serangan tersebut, dan seluruh bajak laut Kurohige masih mencoba menyerang Garp. Yang
Yang akhirnya di sini pun kita mengetahui jika Garp pun ternyata memiliki bounty dari Crossguild seharga 3 miliar berry, yang itu pun harga yang sama untuk ke semua admiral yang ada. Yang wadaw banget nih, bounty setara Yonkou yang bahkan sama untuk cucunya yaitu Luffy. Dimana flashback singkat pun terjadi di sini. Kita diperlihatkan awal mula Garp bertemu dengan Kuzan, yang di sini memang tidak ditunjukkan untuk timelinenya berapa tahun yang lalu karena Garp masih terlihat sangat muda yang bahkan sepertinya jauh sebelum eksekusi dari Roger. Di mana Kuzan muda pun meminta Garp untuk melatihnya, tetapi Garp menolaknya dan menyuruhnya untuk berlatih saja ke instruktur angkatan laut yang entah siapa yang dia katakan. Apa mungkin dia membicarakan tentang Zephyr? Di mana Kuzan pun sama-sama menolak tolakan dari Garp ini yang menolak tolakan yang ini sangat lucu sekali. Dan dia akhirnya meniru latihan Garp dengan meninju kapal perang tersebut seperti yang Garp lakukan sampai hari demi hari, waktu demi waktu yang sepertinya sudah bertahun-tahun. Pukulan dari Kuzan semakin hari semakin kuat sampai suara tonjokannya sama kuatnya seperti suara dari tonjokan Garp. Yang lagi-lagi ini sangat menarik sekali. Apakah Oda menunjukkan kepada kita jika Kuzan memiliki tonjokan setara dengan Monkey the Garp? Karena dikatakan suara pukulannya sekeras suara pukulan Garp tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, Garp pun semakin dekat dengan Kuzan. Dia bahkan bercerita tentang keluarganya ketika mereka makan bersama. Untuk bagian ini seharusnya sudah tidak begitu lama ya, karena Luffy dikatakan sudah lahir dan di sini Garp pun berkata, "Anakku menjadi seorang pasukan revolusioner." Dan sekarang cucuku berkata ingin menjadi seorang bajak laut. Tidak mungkin aku akan biarkannya. Kuzan pun melihat Garp dengan kesal sambil berkata, "Apa hubungan itu semua dengan saya? Ini mungkin ibarat lah terus aing kudu naon." Ini benar-benar kedua orang ini memang memiliki hubungan yang sepertinya sangat dekat sekali. Yang wajar kan, kenapa dulu Kuzan meninggalkan Luffy? Sepertinya hutangnya kepada Garp adalah hutang sebagai murid dan juga guru. Lanjut kita pun kembali ke waktu utama kita. Di sini Kuzan menutup tangannya dengan teknik yang dia namakan Ice Glove atau sarung tangan es. Mereka pun, Garp dan Kuzan, saling menonjok muka mereka dengan haki, di mana adu tonjokan tersebut menciptakan ledakan besar dan bahkan kita pun melihat efek petir hitam dari impact serangan tersebut. Keduanya pun akhirnya terlempar bersama. Di mana di bagian akhir dari chapter ini terlihat bagaimana Avalo Pizarro sedang mencoba untuk menghancurkan kapal dari Monkey the Garp yang sudah dari tengah lautan. Karena sebelumnya dia sudah membebaskan semua anggota Sword yang lain. Yang untuk Garp sendiri pun dia sepertinya habis kesakitan setelah beradu tonjok dengan anak didiknya yaitu Kuzan. Walaupun kita masih tidak tahu bagaimana keadaan Kuzan, tetapi dari keadaan Garp walau dia masih belum kalah, tetapi terlihat di sini dia sudah cukup kecapaian. Dan akhirnya satu pertanyaan besar kita adalah bagaimana kapal dari Garp ini akan selamat menahan satu tangan super raksasa seperti yang kita lihat juga dari Pika di Dressrosa. Dimana sebenarnya satu orang yang kepikiran menurut saya jika tidak adanya bantuan lain, dia adalah Bogart atau tangan kanan dari Garp, yang dia pun adalah seorang pendekar pedang yang sebenarnya sangat-sangat hebat sekali. Yang apakah momen seperti Zoro di Dressrosa akan terjadi lagi di sini, dimana Bogart pun akhirnya menghancurkan tangan tersebut menjadi banyak dan kemungkinan juga dia akan ikut bertarung di Pulau Hachinosu menolong Garp dan yang lain-lainnya. Ya walau mungkin di satu sisi juga karena ini ambigu, saya merasa terlalu cepat bagi Garp untuk mati karena lagi-lagi masih ada satu hal yang miss dan pastinya bakal berperan penting, yaitu kenapa Koby dan Prince Gerus tidak ikut pergi bersama pasukan Sword yang lain. Dimana untuk Koby saya yakin dia sebagai muridnya pasti akan mengikuti Garp walau itu mempertaruhkan nyawanya. Dan untuk Gerus pun sepertinya sama ya, dia ingin diakui oleh Garp dan ingin menjadi masa depan angkatan laut dibandingkan semua Sword yang lain. Makanya menurut saya kenapa ada alasan Oda menunjukkan Prince Gerus sebagai salah satu angkatan laut yang cukup ter-highlight, dan bukankah dia juga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa yaitu semacam tanah liat yang bisa saja itu adalah kemampuan dari Logia. Jadi entah kenapa saya masih merasa kedua orang ini, Koby dan Prince Gerus, akan berperan sangat-sangat penting sekali pasca duel dari Garp melawan bajak laut Kurohige ini. Karena dari bagaimana Oda menutup chapter dengan satu hal seperti ini, biasanya akan ada tambahan bantuan atau apapun itu, yang mungkinkah juga apakah Sengoku akhirnya akan datang untuk membantu mereka semua, atau jangan-jangan opsi terakhir adalah Garp akhirnya akan mengorbankan dirinya dan membiarkan semua angkatan laut yang ada di Pulau Hachinosu seperti Prince
Gruz dan Kobe untuk tetap pergi, tetapi Garp lah yang akan tertinggal sendiri di sana dan menghajar semua komandan dari Kurohige. Yang sejujurnya ini akan menjadi sangat-sangat epic sekali, tetapi satu hal yang penting adalah ternyata pertarungan Garp ini masih belum selesai, yang seharusnya masih akan berlanjut sampai chapter depan. Dan mungkin buat yang belum nonton, saya juga pernah membahas bahasan analogi yang serupa antara Garp dan juga Jiraiya yang sudah saya bahas di video spoiler kemarin jika kalian penasaran. Nah, lagi-lagi kalau menurut kalian kira-kira bakal dibawa kemana nih pertarungan akhir dari Garp lawan bajak laut Kurohige? Apakah Garp akan mati dan akhirnya mewariskan semuanya kepada Kobe, atau ternyata Garp sudah menang dan mengalahkan semua bajak laut dari Kurohige ini? Coba kalian langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devan pamit, and I'll see you guys next time.